Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Asuri Pratama, NIM 19151 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan software Orange Data Mining untuk clustering segmentasi pasar. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh untuk ke dalam tutorial, kita akan menjelaskan dulu apa itu clustering. Clustering merupakan sebuah proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Satu set objek data di sini disebut dengan dataset yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan apa itu K-means. Jadi K-means itu merupakan salah satu metode dalam clustering. Dia ini termasuk ke dalam unsupervised machine learning algorithm, di mana unsupervised ini biasanya datasetnya itu tidak memiliki label. Dan tujuan dari K-means ini merupakan membagi data menjadi beberapa kelompok dengan karakteristik yang sama sesuai dengan perhitungan rata-rata masing-masing cluster. Jadi di dalam clustering ini nanti kita akan menggunakan metode K-means. Nah, selanjutnya di sini dari algoritma K-means itu sendiri bagaimana alurnya. Untuk yang pertama itu kita akan menentukan jumlah klasternya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita akan mengalokasikan data ke dalam cluster secara acak. Dan yang ketiga, kita akan menghitung centroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster. Jadi dari suatu dataset, kita akan melakukan perhitungan rata-rata dan akan mengalokasikan data ke masing-masing rata-rata terdekat. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kembali ke langkah 3, apabila berpindah cluster dan centroid. Jadi dia akan melakukan langkah yang ketiga kembali apabila terdapat data yang melakukan perpindahan cluster atau centroid. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya apa itu Orange? Jadi Orange ini adalah suatu software open source yang nantinya akan kita gunakan untuk visualisasi data dan penambangan data dalam tutorial kali ini. Oke, untuk selanjutnya akan langsung kita bahas mengenai tutorial penggunaan Orange-nya. Terlebih dahulu akan saya perlihatkan dataset yang akan kita gunakan untuk tutorial kali ini. Jadi dataset yang saya gunakan kali ini merupakan mall customer segmentation data. Nah, nanti teman-teman bisa langsung mengunduh saja di sini mall customers. Karena saya sudah mengunduhnya, maka akan langsung saya perlihatkan datanya. Nah, di sini merupakan datanya mall customers yang telah saya download. Selanjutnya kita langsung bisa membuka program Orange-nya. Kita tunggu hingga proses pembukaan aplikasinya berjalan. Nah, ini untuk aplikasi Orange-nya sudah terbuka. Untuk langkah pertama yang akan kita lakukan, kita langsung bisa klik new di sini untuk membuat project baru. Selanjutnya mungkin bisa langsung kita save. Di sini teman-teman bisa langsung save ke folder tujuan teman-teman. Saya akan memasukkannya terlebih dahulu. Nah, setelah kita save, kita kali ini akan mengimport CSV atau file yang telah kita download tadi dari dataset. Kita langsung klik 2 kali. Nah, pada bagian folder ini kita klik import new file. Nah, silakan teman-teman buka atau klik file yang telah di-download tadi, dataset mall customers. Nah, dari sini akan terlihat dari dataset mall customers tadi terdapat kolom customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Kita klik OK. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil mengimportkan
file CSV tersebut, kita akan menampilkan suatu data tersebut dengan menggunakan data table. Kita tarik garis dari CSV file import dan pilih data table untuk menampilkannya. Nah, di sini sama ya dengan yang diimportkan di awal. Jadi terdapat customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Selanjutnya di sini kita akan menghapus kolom customer ID karena customer ID ini kolomnya tidak akan digunakan untuk proses segmentasi. Datanya itu tidak diperlukan. Jadi kita hubungkan dari garis ini, kita tarik, kita pilih select columns. Nah, di sini tadi awalnya customer ID di sini kita geser menjadi ignore, maka nanti kolom customer ID tidak akan digunakan. Kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan melihat dulu seperti apa distribusinya. Kita lihat dulu ya select columns-nya. Di sini bisa kita lihat dulu untuk data table-nya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kolom ID-nya sudah tidak ada, adanya tinggal kolom gender, age, annual income maupun spending score. Kita lihat dulu untuk distribusi datanya. Dari sini kita tarik garis, kemudian kita pilih dengan distribution. Nah, setelah itu kita lihat untuk pendistribusian datanya. Oke. Dari distribusi data gender di sini pada dataset yang telah diimportkan terlihat bahwa ada dua data gender, female dan male, di mana female ini lebih banyak daripada yang male. Di mana female ini customernya terdapat 112 customer dan sedangkan yang male-nya sendiri ini terdapat 88. Selanjutnya untuk age-nya sendiri di sini kita dapat tarik kesimpulan di mana umur tertinggi dalam pembelian itu dengan umur rentang 30 hingga 32. Ini tertinggi yaitu sebanyak 15 customer, dan untuk yang paling rendah di sini kita bisa lihat dengan rentang umur 62 hingga 64 yaitu sebanyak 2 data. Kita lihat juga untuk distribusi data. Oke, itu merupakan distribusi dari gender dan age yang kita bisa lihat. Selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu jangkauan dari data-data yang ada. Jadi kenapa kita melihat jangkauan? Karena kita akan melihat outliers-nya seperti apa. Outliers itu apa? Outliers itu merupakan data yang berada di luar jangkauan. Jadi kita bakal melihat apakah nanti bakal ada data yang di luar jangkauan atau tidak. Oke, kita akan menggunakan box plot di sini. Oke. Nantinya kita buka box plotnya. Oke, nah di sini kita bisa melihat jangkauan data dari kolom age atau variabel dari age-nya atau umur. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sebenarnya pada jangkauan ini kita akan melihat kuartil. Jadi di sini 28,50 ini merupakan kuartil 1, di mana kuartil 1 itu merupakan nilai awal, dan di tengah ini yang ditandai dengan warna kuning ini merupakan kuartil 2, yaitu median atau nilai tengah. Selanjutnya 49 ini merupakan kuartil 3 dari variabel age, di mana kuartil 3 ini merupakan nilai akhir. Nah, sedangkan yang di tengah ini atau yang di atas ini merupakan rata-rata dari variabel age. Rata-ratanya ini 38,85. Nah, bagaimana suatu data itu bisa dikatakan outliers? Outliers itu jika suatu data itu berada di sini, misalkan 20 hingga di sini di data titik-titik dan melebihi jangkauannya. Jadi tadi kurang dari jangkauan atau melebihi jangkauan. Melebihi jika ada di garis titik-titik ini juga.
Nah, di sini bagaimana cara kita melihat rentang garisnya ini? Itu bisa dilihat nilai minimalnya dari rata-rata dikurangi dengan nilai ini. Jadi 38,85 rata-rata dikurangi dengan 13,9. Itu akan menghasilkan nilai minimalnya adalah 24,95, sedangkan nilai maksimalnya dapat kita hitung dengan 38,85 ditambah dengan 13,9, yaitu akan menghasilkan angka 52,75. Jadi jika data itu kurang dari 24,95 atau lebih dari nilai maksimal yaitu 52,75, data tersebut dikatakan sebagai data outliers atau keluar dari jangkauan. Selanjutnya untuk yang variabel annual income, ini memiliki nilai awal atau kuartil satunya 41, nilai mediannya 61,50, dan nilai kuartil 3-nya 78. Di sini bisa dilihat untuk rata-ratanya itu 60,56. Di mana nilai minimalnya ya sama dengan perhitungan tadi, nilai rata-rata dikurangi dengan 26,2. Didapatkan nilai minimalnya adalah 34,36 dan nilai maksimalnya itu 60,56 ditambah dengan 26,2 yaitu 86,76. Jadi jika data itu berada di kurang dari nilai minimal atau lebih dari nilai maksimalnya, itu dikatakan outliers, data outliers, atau dia itu terlalu jauh dari jangkauan. Selanjutnya untuk variabel spending score-nya sendiri atau pengeluaran, ini kuartil satunya 34,50, nilai mediannya 50, dan kuartil 3-nya 73, dengan rata-ratanya 50,20, dan untuk nilai minimalnya itu 24,4, dan nilai maksimalnya yaitu 50,20 ditambah 25,8, yaitu nilai maksimalnya adalah 76. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan menganalisa mengenai spending score atau skor pengeluarannya dengan data tersebut tadi. Kita hitung ya, spending score-nya sudah terlihat. Selanjutnya kita akan langsung melakukan klasterisasi menggunakan metode Cummins. Jadi kita tarik garis. Selanjutnya di sini kita langsung akan memilih Cummins. Nah, setelah itu di sini akan sudah muncul ya Cummins. Oke, selanjutnya kita tarik lagi data di sini dari Cummins untuk ke scatter plot. Jadi dari metode Cummins ini kita akan menampilkan data dengan scatter plot. Oke, untuk Cummins-nya sendiri di sini nanti saya akan melihat klasternya dari pembagian klaster 4, 5, dan 6. Saya akan perlihatkan dulu untuk klasternya berjumlah 4. Oke. Sudah, langsung kita buka scatter plotnya. Nah, di sini bisa terlihat untuk scatter plotnya, di mana terdapat 4 klaster di sini. Untuk yang berbentuk lingkaran biru ini, dia merupakan klaster pertama, dan di bagian silang ini dia merupakan klaster kedua. Kemudian yang segitiga hijau dia merupakan klaster ketiga, dan plus di sini dia merupakan klaster keempat. Oke, kita akan menganalisis satu persatu terlebih dahulu rentangnya. Untuk yang pertama, rentang klaster pertama itu bisa dilihat dari annual income-nya di sini. Annual income-nya minimal 18, dan untuk maksimalnya itu annual income-nya 79. Jadi pada klaster pertama itu annual income-nya dimulai dari rentang 18 hingga 79. Dan untuk spending score-nya pada klaster pertama itu minimalnya adalah 3 dan maksimalnya adalah 60. Jadi spending score-nya itu berada pada rentang 3 hingga 60. Itu pada klaster yang pertama. Sedangkan pada klaster yang kedua,
annual income-nya berada pada rentang, mohon maaf, ini yang segitiga hijau, saya ulangi, segitiga hijau ini merupakan klaster ketiga. Jadi klaster ketiga ini dia annual income-nya dari 67 hingga 137. Jadi dia itu pada rentang 67 hingga 137. Itu untuk annual income-nya. Sedangkan untuk spending score-nya itu dari rentang 1, minimalnya 1 hingga tertingginya 40. Ya. Jadi di sini untuk spending score-nya rentangnya 1 hingga 40. Itu untuk klaster yang ketiga. Sedangkan pada klaster yang kedua itu bisa dilihat di sini, ini 39, annual 16, 15. Baik, jadi di sini untuk annual income pada klaster kedua minimalnya ada 15 dan maksimalnya di sini bisa terlihat 67. Jadi untuk klaster kedua annual income-nya range-nya itu ada di antara 15 hingga 67. Kemudian untuk spending score-nya di sini juga dimulai dari rentangnya 6 hingga rentangnya ada di 99, terlihat ya teman-teman. Selanjutnya ada klaster yang keempat. Klaster yang keempat sendiri di sini annual income-nya range-nya atau jangkauannya itu dari 69 hingga paling besar itu 137. Oke. Sedangkan untuk spending score itu ada pada rentang 58 hingga 97. Itu merupakan rentang yang ada jika pada klaster yang menggunakan 4 klaster. Nah, selanjutnya dari sini juga kita bakal bisa melihat nilai minimal dan maksimalnya. Nah, di sini untuk nilai minimalnya sendiri itu ada pada annual income-nya 16 dengan spending score-nya 6. Itu memiliki jenis kelamin female dan berumur 20. Dia berada pada klaster kedua. Itu ini untuk nilai minimal, dan nilai maksimalnya itu terlihat dengan annual income-nya 137 dan spending score-nya 83, dan dia ini jenis kelaminnya laki-laki, memiliki umur 30 dan masuk ke dalam klaster 4. Itu untuk klasterisasi yang menggunakan 4 klaster. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat jika klasternya kita rubah menjadi 5. Sudah prosesnya. Oke. Nah, di sini akan ada perubahan. Terdapat 5 klaster di sini. Dan di sini untuk rentangnya itu masih sama. Jadi kita bisa melihat rentangnya dari annual income klaster pertama di sini 19 hingga 79, itu yang maksimal, dan seterusnya. Dan sedangkan untuk nilai minimumnya sendiri itu di sini bisa terlihat di bagian sini ya. 16, annual income 16 dan spending score-nya 6. Ini nilai minimum di mana gendernya female dan umurnya adalah 20. Sedangkan nilai maksimalnya itu ada di sini dengan annual income-nya 126 dan spending score-nya 74. Itu untuk yang pertama. Dan yang untuk annual income yang paling maksimal itu ada di titik ini. Ini merupakan annual income maksimal yaitu 137 dengan jenis kelaminnya laki-laki dan umurnya 32. Sedangkan untuk spending score yang maksimal ini spending score-nya 99 dan annual income-nya hanya 19 dengan jenis kelaminnya female dan age-nya
atau umurnya 35. Tuh. Selanjutnya untuk yang cluster menggunakan 6 cluster. Di sini untuk range-nya berubah menjadi lebih banyak lagi clusternya atau menjadi 6. Nah, di sini untuk range-nya masing-masing tetap sama untuk prosesnya seperti tadi. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pada spending score-nya tertinggi. Di sini tertinggi terlihat. Dimana di sini spending score-nya 99, sedangkan annual income-nya hanya 19, dimana dia gendernya adalah female dan umurnya 35 untuk spending score tertinggi. Sedangkan di sini ini terdapat annual income tertinggi 137 tadi dengan jenis kelaminnya laki-laki dan umurnya 32. Tadi pada cluster yang keempat sebenarnya belum saya sebutkan untuk yang tertinggi spending maupun yang annual. Akan tetap sama di sini. Jadi setiap cluster nilai spending tertinggi maupun annual tertinggi itu akan tetap sama. Spending score-nya 99, female dengan umurnya 35, dan di sini akan masih sama 137 dengan gender male umurnya 32. Seperti itu. Jadi dari sebaran data di sini akan ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Di sini bisa terlihat, ini merupakan data yang paling maksimal nantinya. Akan kita perlihatkan terlebih dahulu. Jadi dari kesimpulan yang tadi, tujuan Cummings itu adalah untuk membagi data menjadi beberapa kelompok sesuai karakteristik. Yang kedua, clustering pada data segmentasi pasar mall customer yang kita gunakan kali ini itu dapat dimanfaatkan oleh pemilik mall untuk mengetahui atau memahami pelanggan yang akan dijadikan sasaran berdasarkan umur ataupun berdasarkan jenis kelamin, sehingga dengan dasar tersebut itu dapat diberikan kepada tim pemasaran untuk merencanakan suatu strategi yang sesuai guna untuk meningkatkan penjualan perusahaan tersebut. Yang ketiga, mayoritas customer berdasarkan jenis kelamin adalah kategori female dengan jumlah 112 dibandingkan dengan male berjumlah 88. Itu tadi bisa terlihat pada data di sini, distribution pada gender. Male female-nya berjumlah 112, sedangkan male-nya berjumlah 88. Gitu. Untuk selanjutnya, jumlah customer terbanyak dilihat dari distribusi umur adalah umur 30 hingga 32, yaitu sebanyak 15 orang, sedangkan jumlah customer paling sedikit adalah rentang umur 62 hingga 64, yaitu sebanyak 2 orang. Hal tersebut juga nampak pada distribusi. Nah, distribusi di sini sebanyak 15 orang dari rentang umur 30 hingga 32. Sedangkan yang paling sedikit itu ada pada rentang umur 62 hingga 64 sebanyak 2 orang. Nah, selanjutnya di sini jangkauan pada annual income memiliki kuartal 1 41 dan mediannya itu merupakan 61,50, kuartal 3-nya 78 dengan rata-ratanya 60,56 dengan jangkauan minimalnya 24,95 dan jangkauan maksimalnya 52,75. Hal tersebut dapat kita lihat pada box plot. Ini untuk umurnya kita perlihatkan. Di sini pada annual income 41, 61,50, 78, kuartal 3, dan 60,56 dengan jangkauan minimal di sini adalah 24,95 dari perhitungan 60,56 dikurangi dengan 26,2. Itu. Selanjutnya untuk di sini nilai spending score yang ada. Jadi di sini kuartil 1-nya itu merupakan 34,50, kuartil 2 atau mediannya itu merupakan 50 dan
kuartil 3-nya adalah 73 dengan rata-ratanya 50,20 dan jangkauan minimalnya adalah 24,4. Di sini jangkauan minimalnya dan jangkauan maksimalnya itu ada pada 76. Oke. Next, untuk menghasilkan annual income dan spending score maksimal, terdapat customer dengan rentang umur 30 hingga 40 dengan jenis kelamin variatif antara male dan female. Dengan usia tersebut antara rentang 30 hingga 40 itu merupakan usia yang telah memiliki keluarga sehingga dapat melakukan penjualan kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut dapat dilihat pada scatter plot. Nah, di sini kita akan rubah dulu ke distribusi yang ke-6. Sudah. Kita lihat scatter plotnya. Nah, untuk mendapatkan annual dan spending tertinggi itu berada pada cluster ini, cluster ketiga. Di mana cluster ketiga ini memiliki rentang umur 30 hingga 40. Dijelaskan tadi. 30 hingga 40 dengan jenis kelamin variatif antara male dan female. Itu bisa kita lihat pada scatternya tadi. Di sini terlihat female 31, 32, male 27, 28 dari rentang tersebut 32, 38 male, female. Karena variatif ini tadi, maka kita dapat menyimpulkan dengan usia tersebut memiliki keluarga sehingga dapat melakukan penjualan kebutuhan rumah tangga. Itu jika ingin menggunakan maksimal dari annual income dan spending score, sama-sama maksimalnya. Tapi di sini jika ingin memaksimalkan hanya pada spending score, jadi bisa dilihat di sini. Jika ingin memaksimalkan hanya pada spending score, jadi di bagian cluster ke-5, C5, ini merupakan rentang dengan umur 18 hingga 35 dengan jenis kelamin variatif juga antara male dan female. Maka dengan usia tersebut merupakan usia yang masih di bangku perkuliahan sehingga bisa menjual kebutuhan perkuliahan seperti peralatan kecantikan untuk female dan peralatan-peralatan kebutuhan yang lain untuk yang male. Bisa kita lihat di sini 35, 20 tahun, 25 male, kemudian di sini juga ada female. Nah, ini merupakan variatif antara male dan female. Oke. Jika kondisi yang ketiga, seperti itu presentasi yang dapat saya sampaikan dari scatter plot yang ada di sini. Jadi kita dapat kesimpulan yang tadi, dapat melihat data penjualan dari yang maksimal ini atau maksimal di cluster yang ke-5. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.